Oke teman-teman, selamat pagi. Ini aku mau nyoba aplikasi mood yang baru ya. Ini sebenarnya versi, kalau nggak salah sih, ini sebenarnya versi Rusia 353, cuma dikembangkan lagi, diganti ini itunya. Katanya ini sudah antivirus dan file phishing sih katanya. Kita lihat ya nanti akan seperti apa, tapi tak pikir ya sama aja lah. Ini begini tampilannya teman-teman aplikasi. Nah ini kan versi 369, versi 3.6.9 underscore 43 gitu. Terima kasih Mas admin grup SJRC Indonesia. Kita mau coba ya. Turn on obstacle avoidance Tampilannya mode. seperti ini teman-teman. Nah ini coba nanti kita lihat ya. Ini kita matikan. Nah, terus bentar dulu. Ini kita matikan aja. Kita set di 299 aja ya. 2,5 aja lah. Ini aku nggak long range ya teman-teman. Ini baterai aku tuh ceritanya kembung teman-teman, jadi nggak berani terbang jauh. Nah ini karena ini baru pertama kali pakai aplikasi ini ya. Ini tak kalibrasi demi keamanan. Oke, sekarang gimbalnya. Oke, sekarang kita record. Oke, jadi ini baterai aku itu kembung ya teman-teman, jadi salah perawatan. Drone terbang. Coba kita maju ke sana. Nah baterai drone masih 100%. Nanti biasanya langsung ngedrop, tapi ya semoga enggak sih. Kalau kemarin langsung ngedrop. Coba kita muter-muter di sini dulu. Coba ditinggikan ya, 2 meter teman-teman. Oke, baterai masih aman 100%, karena kemarin itu tak coba langsung ngedrop. Ya ini sih memang baterai aku nggak kembung parah, itu enggak sih, belum kembung parah, masih baru-baru sedikit. Coba kira kita naikkan ya, kita lihat aplikasinya aman apa tidak. Ya harusnya aman. Nah ini baterai drone sudah turun di 97. Jadi ini aplikasi aku dapat dari grup SJRC ya, dan ini grup yang khusus untuk untuk member, untuk user SJRC.
Jadi di grup ini kita tidak membahas tidak membahas armada yang lain. Kita hanya membahas armada khusus SCRC. Ini yang aku lihat nggak ada flight time-nya ya. Adanya cuma jam doang di atas. Kata Mas Jebule sih mau diupdate. Nah, yang aku cek di grup tadi kayaknya sudah update, tapi ini belum ada. Apa aku yang salah ya? Nggak tahu juga sih. Ini sejauh ini aman teman-teman. Baterai remote 97. Ini apa ya? Ini warnanya kok sudah langsung begini ya? Ya secara umum sih aplikasi tampilannya ya begini aja teman-teman ya. Nggak ada perubahan yang gimana gitu ya, nggak ada sih. Tapi mungkin yang namanya update kan pasti memperbaiki sesuatu ya. Kalau misalnya ada yang masalah, nah ini kan updateannya mungkin dibenahi dengan updatean itu gitu loh teman-teman. Ini aku terbang di jarak 530 meter ya. Dan ini aman, baterai masih 83%. Jadi aku tuh sebenarnya punya 2 baterai ya teman-teman. Ini yang aku pakai ini baterai bawaan pas aku beli drone. Tapi ternyata sudah sedikit kembung ya, karena salah perawatan sih ya. Namanya gimana ya, namanya pemula ya teman-teman ya. Waktu itu kan, dan ini pasti tak pikir ya teman-teman yang lain juga ngalami sih. Yang namanya pemula itu kan lagi seneng-senengnya terbang, yang maunya itu setiap saat baterai ready untuk terbangan gitu tuh. Nah, semakin kesini ternyata cara seperti itu tuh salah itu. Jadi ya itu juga yang aku lakukan dulu pas awal-awal itu. Senengane itu kalau udah baterai pokoknya harus dalam kondisi penuh. Jadi setiap saat mau terbang, memungkinkan untuk terbang, kita terbang gitu. Sampai masuk di grup komunitas gitu kan ya. Di komunitas itu selalu mesti banyak saran-saran begini gitu. Sampai kita bingung sendiri sih mau ngikutin yang mana gitu kan. Nah, aku itu kemarin senengane itu biasanya terbang. Kalau sudah terbang selesai, nanti baterai didiamkan dulu 1 jam 2 jam gitu kan. Terus kemudian dicas. Misalnya itu pagi ngecasnya, nanti terbangnya sore, atau bahkan terbang sore, terbang sore dicas malam, terbang lagi besok sorenya lagi gitu. Dan ternyata cara seperti itu salah. Nah, itu yang membuat baterai ternyata agak ngedrop ya, agak kembung gitu. Nah, bagaimana sih caranya yang bener itu ngopeni baterai ben aman ndak kembung itu ya? Kalau menurut Mas Ardi ya, jadwal terbang, kita harus punya schedule terbang ya. Terbangnya kapan gitu. Kalau misalnya mau terbang sore ya beberapa jam sebelumnya baru dicas. Kan baterai ini ngecasnya 3,5 jam ya, 3 sampai 3,5 jam lah ya. Berarti misalnya mau terbang jam 4 ya caslah dari jam 1 gitu kan, kecuali mati lampu loh ya. Katanya gitu ya. Semakin kesini sih akhirnya paham, semakin banyak masukan yang memang
di samping kita punya pengalaman gitu kan ya, akhirnya kita menyaring masukan itu kan sama berdasarkan juga pengalaman juga gitu kan. Nah, baterai aku yang satunya kan sedang tak kirim ke Bekasi itu ke Mas Ardi ya, karena IC chargernya kemarin aku sempat ngomong IC power, IC charger teman-teman, IC chargernya itu bermasalah, jadi nggak bisa dicas gitu kan. Lah ini aku ada di lapangan Blimbing ya teman-teman. Ini tempat paling aman lah kalau menurut aku untuk terbang itu, karena memang yang tak sampaikan kemarin kan, kalau misalnya mau terbang aman ya cari tempat yang lapang seperti ini, aman. Tapi ini baterai aman loh guys, ini sudah 11 menit 11 menit nggak masalah ini. Oke, baterai masih di 61%, GPS dapat 20. Kita keluar ke sana coba. Nggak ada masalah sih. Oke, baterai 55%. Naik lagi, muter lagi ya. Ini sekalian sambil lihat baterai sudah kembung kayak gini tuh masih bertahan berapa lama sih. Ini di ketinggian 50 meter. Tadi kayaknya di grup itu membahas, katanya ketinggiannya sering turun sendiri. Emang iya? Kita coba lihat ya. Ini ketinggian 66. Enggak sih, perasaan biasa aja. Kita turunkan kameranya ya. Baterai 44%. Ini sudah terbang sekitaran 13 menit, 14 menit. 13 menit, 14 ding. 14 menit. Kalau secara umum aplikasinya oke ya teman-teman ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan tampilan baru yang lebih keren, dengan dominasi warna merah tadi pas kita buka ya. Keren, yang sebenarnya adalah versi Rusia yang 3.5.3. Coba kita terbang ke sana dulu. Ini yang aku rasakan ya. Aku biasanya kalau terbang di sini, biasanya kalau di ketinggian segini wis berbet loh teman-teman. Ini nggak berbet ya. Oke, ini pemandangannya ya. Ini kalau lurus ke sana ke Curug Muncar ya teman-teman. Tuh Curug Muncar sebenarnya kelihatan di sana. Nanti kalau bateraiku udah balik yang di Mas Ardi itu, kita coba longkreng lagi dengan aplikasi ini.
Kita muter. Baterai 42% teman-teman. Kita ini ya. %, sudah 15 menit terbang. Ini silo ya teman-teman, spring. Baterai 37. Coba kita muter. Udah, kita tarik pulang ya. Nah, jadi ini aplikasinya oke ya teman-teman. Ini nggak tahu bener apa enggak, tapi aku ngerasa ini apa, stick yang kiri kok jadi lebih enak ya digerakkan ya. Walaupun harusnya sih nggak ada kaitannya dengan aplikasi sih, harusnya sih. Nggak tahu apa karena ini udah ngopi ya. Udah sarapan udah ngopi gitu loh guys. Jadi lebih tenang mungkin sih. Iya. Sudah 36%. Asik ini ya. Ini aplikasinya jos teman-teman. Tampilan baru. Mantap. Ini baterai masih di 35%. Kita terbang agak rendah coba ya. Oke. Itu drone-nya sudah kedengeran suara nih. Kita turunkan lagi. Coba kita sejajarkan kameranya. Kita terbang di sini. Kok ada baret-baret ini, kenapa ini? Ini tabrakan sama cahaya matahari ya. Dari matahari kali. Baterai 29%. Coba kita sambil turunkan ya teman-teman. 28%. Oke, kita putar balik. Oke, 25%. Sekarang kita benar-benar turun ya. Oke teman-teman. Nah, seperti itu pengujiannya ya teman-teman. Aplikasi baru dari versi Rusia yang pengembangan dari 3.5.3 versi 369 jadinya ya. Ini mantap teman-teman, mantap. Ini aku nyoba dua, jadi ada aplikasi, nyoba aplikasi dan nyoba baterai
kembung ya, masih kembung sedikit. Ini sudah 20 menit teman-teman, dan ini baterai masih tersisa 23%. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton.